لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله. Lagi sedang kami siapkan informasi-informasi tentang sejarah perkembangan Islam di selatan, karena sudah dilengkapi dengan pustaka masjid melek bahwa sejarah Kabupaten Selatan inilah adanya. Nanti kita bangun sini videotron, karakter ini videotron itu memberikan gambaran kepada orang yang datang ke sini di membaca itu. Masjid ini agar pengelola masjid terapung ini dengan baik, dengan memperhatikan Allah. Nanti apa yang dikatakan Buya betul Buya, kita perdayakan anak-anak disabilitas untuk dia tidak bisa kerja di mana-mana, kita perdayakan di sini. Jadi WC ini semua ini udah seperti di mall, nanti tidak ada kotor lagi sini. Ini harus kita jaga masjid ini. Mudah-mudahan semuanya berkah. Inilah suatu masjid kebanggaan Kabupaten Selatan. Mudah-mudahan terawat dengan baik. Mudah-mudahan kita doakan semua orang banyak berkunjung ke sini. Ekonomi kita maju, komite penuh, ekonomi tumbuh, insya Allah nanti. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Masjid Terapung Samudra Ilahi Carocok Mainan sekaligus pusat informasi dan kajian agama Islam di Selatan. Dengan ini kami resmikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai. Terima kasih.
Assalamualaikum Pak. Dari sekarang kegiatan Kemenhak dalam rangka apa nih Pak? Alhamdulillah kita hadir di sini dalam rangka peresmian Masjid Terapung Samudra Ilahi yang dilakukan oleh Bapak Bupati Pesisir Selatan. Kita sangat menyambut baik, apalagi masjid ini dibangun di objek wisata Cerocok, Pantai Cerocok, Painan ini. Kita berharap ke depan pariwisata Pesisir Selatan akan semakin bagus, semakin maju, apalagi dengan nuansa religi. Kita sekarang sedang menggiatkan destinasi pariwisata yang juga siap melayani tidak saja dalam kebutuhan wisatanya, juga kebutuhan ibadah para wisatawan yang datang ke Pantai Cerocok ini. Destinasi pariwisata halal ini sangat menjanjikan ke depannya di masa-masa yang akan datang, dan mudah-mudahan hal-hal seperti ini menjadi tambahan untuk negeri sejuta pesonanya Pesisir Selatan ini. Kami dari Kementerian Agama siap membantu dan mendukung pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan di dalam memajukan pariwisata dari sisi destinasi spiritualnya ini. Oke, makasih banyak Pak. Ya. Isi Pak, mau nanya Pak, kita punya masjid namanya apa sih Pak? Masjid Terapung Samudra Ilahi. Ya, kalau maknanya gimana itu Pak? Ya, maknanya di sini secara batinnya itu kan udah sebutkan nih. Kalau orang sekarang tidak banyak lagi punya rasa dia. Nah, dengan adanya masuk sholat di masjid ini, mudah-mudahan keluarnya punya rasa. Jangan sampai ditenggelamkan dunia nanti. Makanya sholatlah di sini nantinya, mudah-mudahan keluarnya kita nanti punya rasa. Luas masjid kita berapa Pak? Luas masjidnya secara teknis mungkin TU-nya yang tahu itu. Kalau saya nggak menguasai seperti itu, berapa hektar ya? Oh iya Pak. Ini untuk kapasitas berapa nih Pak? Mana? Kapasitas Pak? Kapasitasnya 300 orang di dalam. Karena mungkin nama Jumat kalau ini bisa sampai ini bisa isi semua nanti. Jelas dalam 300 orang. Pak, harapan Bapak dengan masjid ini sebagai ikon pariwisata seperti apa Pak? Ya tentu saya selalu kenapa latar belakangnya masjid ini saya bangun. Jadi kita sekarang tuh ekonomi itu banyak diarahkan ke wisata sekarang. Satu-satunya PAD peningkatan supaya daerah itu maju, kita harus membangkitkan pariwisata. Karena Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah pertanian dan perikanan saja. Dengan banyak piu-piu yang pariwisata yang luar biasa di selatan ini, maka bagaimana kita membawa orang ke sini tapi dengan ikon yang berbeda. Contohnya ini yang dibangun sekarang Masjid Terapung. Tidak ada di Sumatera, tidak ada masjid terapung kecuali di Pesisir Selatan. Mungkin di Indonesia ada, cuma di Sulawesi Selatan. Cuma ada di Indonesia 2. Tapi Selatan dan Sulawesi Selatan yang ada masjid terapung. Dengan adanya masjid terapung ini, nanti orang akan berbondong-bondong untuk datang melihat bahwa masjid itu ada di atas laut. Nah, ini kenyataan kita lihat di bawahnya laut semua. Pak, nanti ini jadi sentra kajian sejarah Islam di kajian informasi sejarah Islam di Indonesia di Kabupaten Pesisir Selatan ini. Kemudian masjid-masjid tertua yang zaman-zaman penjajahan dulu sudah ada masjid sini, dan termasuk tokoh-tokoh Islam yang ada di Pesisir Selatan, tokoh Muhammadiyah yang sangat luar biasa, baik tokoh-tokoh nasional yang pernah ada di sini ini tidak pernah diukir lagi. Dengan ada masjid ini sebagai orang berwisata, sebagai ada pusat informasi bahwa di sini, bahwa ternyata di Pesisir Selatan ini banyak sekali tokoh-tokoh Islam di sini, banyak juga masjid-masjid sejarah di sini rupanya ini. Nah, di situ nanti biar pada orang pada balik semua, oh tokoh ini namanya ini ada di Pesisir Selatan, selama ini dia nggak tahu gitu. Ada nanti video trennya. Kemudian diberikan perpustakaan di sini. Jadi kalau kajian-kajian informasi nanti, kajian-kajian Islam, kajian orang datang ke sini. Mungkin satu-satunya kajian informasi informasi Islam di sini mungkin adanya di Sumatera Barat, mungkin di Selatan baru ini kita adakan di sini. Pak, katanya juga itu di antaranya itu salah satu halal religi ya. Jadi di samping orang wisata juga orang bisa melaksanakan ibadah dan sholatnya kan tinggal lagi. Seperti apa menurut Bapak ini? Ya, saya mendukung ide besar dari Pak Bupati untuk menjadikan masjid tidak sekedar untuk sholat, untuk pengajian, tetapi juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi. Dibukanya pusat informasi dan
sejarah Islam di pesisir selatan ini adalah upaya yang sangat brilian dari Pak Bupati. Ini perlu didukung seperti yang beliau sampaikan. Banyak sejarah kita yang tidak terungkap, banyak tokoh-tokoh kita yang sudah berjasa, pikiran-pikirannya, ide-idenya, dan karya-karyanya yang belum terungkap. Dengan adanya pusat ini, maka nanti semua akan diungkap. Tujuannya apa? Untuk mensosialisasikan sejarah dan juga memotivasi generasi sekarang ini untuk mencintai sejarahnya yang kental sekali dengan Islam. Itu cita-citanya dari Pak Bupati saya rasa. UIN punya prodi khusus untuk ini, prodi ilmu perpustakaan, prodi sejarah, peradaban Islam. Tentu sangat cocok bila ini dikerjasamakan dengan UIN Mojokerto. Maksudnya Pak? Bagi ada S2 Kairo, kalian mau pulang, kita taruh di sini dia mau. Kita gaji nanti sebagai imam di sini. Tapi orang sini ya. Asli pesisir Pak. Asli pesisir dari Kairo, dia ambil S2 di Kairo, sekarang dia mau pulang, Mei besok pulang, kita taruh di situ dari gaji. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak, saudara, yang pagi kita yang perdana pada hari ini itu Al-Ustaz Bapak Profesor Dr. Haji Kaputra Firman Rektor Universitas Islam Mahmudul Mudah dari saudara. Kemudian Imam Al-Ustaz Afrianto MAG yang sudah berada di masjid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah.